Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mahdum, NIM 1814249. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama itu prinsip dan metode pengawasan bank. Ada 6. Yang pertama pengaturan atau regulasi. Pengaturan atau regulasi ini terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendiri suatu bank termasuk jaringan kontrolnya. Yang kedua, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank, pengaturan aspek mencakup pemberian arah dan pedoman. Dan yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Dan yang kedua, pengaturan tidak langsung. Nah, pengaturan tidak langsung ini meliputi 3 tahap. Yang pertama, melakukan penilaian atas keputusan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Dan yang kedua, menganalisis setiap laporan. Yang ketiga, mengkomunikasikan atau mengklasifikasi berbagai temuan guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pengawasan langsung. Nah, pengawasan langsung ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji ketenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Dan yang kedua, pemeriksaan yang bersifat menyeluruh tersebut diperiksa umum. Dan yang selanjutnya, yang tadi pengawasan langsung, selanjutnya yaitu kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank. Nah, ini meliputi 2 kontak. Yang pertama itu melalui pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Yang kedua itu kontak dan komunikasi. Nah, yang kelima itu tindak remedial atau penerapan sanksi. Nah, penerapan sanksi di sini terbagi ke dalam tiga jalur. Yang pertama itu otoritas pengawasan bank berusaha mengandalkan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Yang kedua, setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu dari tindak remedial atau penerapan sanksi ini, yaitu instrumen yang biasa digunakan untuk melakukan upaya remedial adalah LOLR atau Lender of Last Resort. Instrumen ini tidak bisa dimiliki oleh pengawas bank, tetapi dimiliki oleh bank sentral. Nah, yang terakhir dari metode pengawasan bank ini yaitu kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Nah, di sini meliputi yang pertama, pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain. Nah, mungkin itu penjelasan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu jelaskan prinsip operasional LKS. Nah, prinsip operasional LKS ini terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama itu keadilan. Nah, keadilan di sini itu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Nah, itu yang keadilan. Dan yang kedua, kemitraan. Nah, kemitraan di sini di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah atau investor, penyimpan dana, dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang ketiga itu transparansi. Nah, transparansi ini memberikan laporan keuangan
secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor atau pihak terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu universal. Nah, universal di sini itu maksudnya tidak membeda-bedakan ras, suku dan lain-lain yang semacam dengan itu. Itu jawaban dari saya terkait pertanyaan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Pertanyaan ketiga yaitu tanda dari manajemen yang buruk. Nah, tanda dari manajemen yang buruk di sini itu ada 5. Yang pertama, kebijakan yang memperbolehkan bank menanam dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Jadi, jika menanamkan aset di sini itu harus kualitasnya yang tinggi, jangan yang rendah. Yang kedua, mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya serta tidak bisa mengatasinya. Nah, di sini harus saya mengambil risiko berlebihan jika. Nah, yang ketiga, kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Kalau ingin mempunyai manajemen yang baik, harus kontrol internal auditnya ini harus berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, penilaian aset yang tidak realitas. Dan yang kelima, termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Dan di sini harus transparansi untuk mendapatkan manajemen yang baik. Terima kasih, sekian dari saya.